Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikmah yang ketiga. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, sawabiqul himami la takhriqu aswaral aqdari. Sawabiqul himami utawi pira-pira sing dhisik, pira-pira sing dhisik sangka cita-cita. Sawabiq yang mendahului, jamak dari kata sabiqah. Al-himam cita-cita, jamak dari kata himmah. Jadi ini mudhafnya sawabiq dimudhafkan ke al-himam, itu min idhafati sifah lil mausuf. Asalnya al-himam as-sawabiq, cita-cita yang dahulu. La takhriqu iku ora merobek, ora merobek apa sawabiqul himam, kharaqa yakhriqu kharqan, dari bentuk doroba yadribu dorban. Ora merobek aswarol aqdari, ing pira-pira pagar dinding. Jam usur, sur itu makna aslinya adalah tembok yang mengelilingi kota. Jadi tembok yang mengelilingi kota itu disebut apa? Sur. Ya, sur jamaknya aswar. Aswarul aqdari ing pira-pira temboke, pira-pira qadare Allah, qadar yang ditakdirkan Allah. Artinya cita-cita manusia, keinginan manusia, himmah manusia, baik itu terwujud atau tidak terwujud, tidak bisa merobek takdir Allah. Kita punya keinginan, tapi segala keinginan kita berhasil terwujud atau tidak berhasil, itu tidak bisa merobek, melubangi pagar takdirnya Allah. Faham maksudnya ya? Oleh karena itu ada ulama besar Mesir, Syekh Zarruq, punya syarah hikam Ibni Athaillah, karya Al-Arif Billah, seorang wali namanya Syekh Zarruq, ditahqiq oleh Profesor Abdul Halim Mahmud, Syekh Azhar, guru besar Al-Azhar. Di dalam syarah tersebut saya baca di halaman 16 bahwa himmah manusia itu terbagi menjadi 3. Cita-cita manusia, keinginan manusia itu terbagi menjadi 3. 1. Al-himamul qawasir, cita-cita yang pendek. Cita-cita yang pendek yang dimaksudkan itu hanya keinginan. Hanya keinginan, tidak ada langkah, tidak ada berbuat. Min ghairi fi'lin,
tidak berbuat apa-apa, walan fi'alin, dan tidak menghasilkan apa-apa, tidak bereaksi apa-apa, tidak berbuat apa-apa, hanya rencana, hanya angan-angan, hanya keinginan, hanya cita-cita, tidak ada berbuat apa-apa, min ghairi fi'lin walan fi'al, tidak menghasilkan apa-apa. Nah, itu namanya himmah yang pendek, cita-cita pendek. Yang kedua, al-himamul mutawassithah, cita-cita yang tengah-tengah. Cita-cita yang tengah-tengah adalah punya cita-cita, teguh, dan melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, usaha sesuatu, tetapi sesuatu ini belum tentu berhasil. Sawa'un waqa'a infial amla, apakah itu terjadi infial itu tereaksi, terwujud, amla atau tidak tereaksi, tidak terwujud, tapi dia telah melakukan sesuatu. Jadi yang kedua ini orang bercita-cita kemudian melakukan sesuatu, tapi dia belum tentu berhasil atau tidak berhasil. Itu namanya al-himamul mutawassithah. Yang ketiga adalah al-himam as-sawabiq, yang disebut tadi sawabiqul himam, yaitu cita-cita yang memang sejak dulu ditakdirkan Allah untuk terwujud. As-sawabiq, ditakdirkan Allah terwujud. Kita punya keinginan, kemudian kita melangkah, berbuat sesuatu, kemudian terwujud. Nah, itu namanya al-himam as-sawabiq, himmah-himmah yang dahulu. Artinya sejak dulu memang ditakdirkan Allah cita-citanya itu terwujud. Akan tetapi semua bentuk cita-cita ini semua tidak bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Zarruq mengangkat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini hadisnya, kullu syai'in biqada'in wa qadarin, segala sesuatu itu dengan keputusan Allah dan takdir Allah, hatta al-ajzi, sehingga kita lemah. Kita kadang lemah berfikir, kadang kita tidak paham masalah, kadang kita bodoh. Hatta al-ajzi, kelemahan kita, itu takdir Allah. Wal kaisi, kecerdasan, kadang kita cerdas, fluktuasi kan, pintar kita itu kan naik turun, kadang memahami, kadang tidak memahami, kadang mengetahui, kadang tidak mengetahui. Hatta al-ajzi, sehingga kelemahan kita, ketidakkemampuan kita, wal kaisi, dan kecerdasan kita. Hadis ini saya temukan di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Hadis yang diangkat oleh Syekh Zarruq dalam Syarah Hikamnya, saya temukan di dalam hadis Musnad Ahmad bin Hanbal. Jadi hikam ini terdata dari Quran, dari hadis, ya. Ini dari hadisnya, ini di Musnad Ahmad bin Hanbal, hadis nomor 5900. Cuma tidak ada kata qada di sini. Redaksinya di hadis 5900, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqadarin hatta al-ajzu hatta al-ajzi wal kais. Boleh dibaca hatta al-ajzu karena hatta itu bisa huruf atfin, bisa dibaca hatta al-ajzi karena hatta itu bisa huruf jar. Hatta matla'il fajr itu huruf jarin, ya kan? Hatta matla'il fajr itu hatta harfu jar. Kullu syai'in biqadar hatta al-ajzi wal kais, segala sesuatu itu dengan takdir Allah, sampai kelemahan kita dan kecerdasan kita. Subhanallah. Oleh karena itu, sebagai
pelengkap untuk lebih memudahkan pemikiran hikam bahwa keinginan manusia apapun, awal, tengah, seterusnya, semua tidak bisa keluar dari takdir Allah. Ini ada sebuah ilustrasi bahwa setinggi-tingginya cita-cita manusia ingin menjadi baik, tapi takdir Allah tetap takdir. Dan apakah kita kemudian berpangku pada takdir, tidak berusaha? Tidak boleh itu. Kita tetap ingin menjadi manusia baik, tetap berusaha melakukan baik. Karena apa? Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Segala sesuatu akan dimudahkan Allah. Dimudahkan apa? Kemana dia diciptakan oleh Allah. Segala sesuatu dimudahkan Allah. Untuk apa dia diciptakan? Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Sebagai contoh, saya punya kitab tentang tragedi cinta. Ada kitab tentang tragedi cinta, Dammul Hawa, mencela hawa nafsu, karya Ibnul Jauzi. Ya. Di dalam kitab tersebut diceritakan di Baghdad, ibu kota Irak, ada orang dan namanya Soleh, orang baik. Dia bertugas sebagai muadzin, adzan di masjid. Tidak kurang dia adzan di masjid itu 40 tahun. 40 tahun dia adzan di masjid. Tetapi suatu ketika dia sedang naik di menara masjid untuk adzan, dia tergoda oleh perempuan yang lewat. Maka dia turun dari menara masjid, menghampiri wanita itu, perempuan itu. Begitu menghampiri perempuan itu, dia tergoda, mendatangi rumahnya, dan perempuan itu mengatakan, kalau kamu ingin mengawini aku, kamu harus keluar dari agama Islam. Kalau kamu ingin mengawini aku, kamu harus keluar dari agama Islam. Ini Soleh sudah adzan 40 tahun, tapi tergoda oleh perempuan yang lewat. Akhirnya dia memilih keluar dari agama Islam untuk mengawini perempuan tadi. Begitu mengawini perempuan tadi, belum sampai hubungan biologis, belum menikmati madunya, dia disuguhi khamr sama perempuan itu, disuguhi minuman keras. Akhirnya dia minum. Bukan hanya minuman keras. Pertama disuguhi daging babi. Setelah daging babi disuguhi khamr. Daging babi sudah masuk, khamr masuk, Islamnya sudah ditinggalkan. Dia keadaan fly, keadaan mabuk, tidak sadarkan diri. Dia narik ke loteng rumah perempuan itu, dia jatuh dari loteng dan meninggal dunia. Akhirnya dia tidak menikmati perempuan itu, makan babi, daging babi, minuman khamr, keluar dari Islam. Ini takdir Allah, di luar rasio manusia, di luar akal manusia. Karena sudah adzan berapa tahun? 40 tahun. Ini ada dalam kitab Dammul Hawa, karya Ibnul Jauzi, pengarang tafsir Zadul Masir fi ilmi tafsir, karya Ibnul Jauzi. Akhirnya bangkainya ini Soleh dibuang di tempat sampah, dibuang, tidak ada yang mengurus. Farumiya fi mazbalah, dihinakan manusia, dihinakan muslim, dihinakan non muslim. Luar biasa. Na'udzubillah. Semoga Allah mentakdirkan kita dengan husnul khatimah. Ini ilustrasi yang pertama. Ilustrasi yang kedua, bahwa himmah manusia untuk berbuat,
berubahnya nasib manusia. Manusia kan punya cita-cita. Setelah bercita-cita dia berusaha. Setelah berusaha nasibnya berubah. Tapi itu tidak bisa lepas dari kodrat Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lepas dari secara teologis Islam, tidak bisa lepas dari takdir Allah. Meskipun dia punya cita-cita, setelah himmah dia fi'lin melakukan sesuatu, setelah fi'lin melakukan sesuatu terjadi perubahan nasib, tapi perubahan nasib ini semua takdir Allah. Saya baca sebuah kitab tasawuf yang kuno, namanya Unsul Munqati'in li Ibadati Rabbil Alamin. Ini kitab Unsul Munqati'in li Ibadati Rabbil Alamin, karya Al-Mu'afa bin Ismail Al-Mausili. Lahir tahun 551, wafat tahun 630. Ini kitab dipakai untuk disertasi Dr. Ridho Ahmad Ikhbariyah. Dalam kitab ini di jilid 1 halaman 607 diceritakan ada pemuda dan pemudi. Pemuda dan pemudi sowan bertamu kepada Nabi Sulaiman. Pemuda dan pemudi sowan pada Nabi Sulaiman, minta untuk dikawinkan. Akhirnya pemuda-pemudi ini dikawinkan oleh Nabi Sulaiman. Keluar dari rumah majlis Nabi Sulaiman alaihissalam, ternyata ada malaikat pencabut nyawa memberi informasi rahasia kepada Nabi Sulaiman. Kata malaikat maut itu kepada Nabi Sulaiman, apakah kamu tidak heran melihat gembiranya sepasang pemuda-pemudi itu karena baru saja melangsungkan perkawinan, dikawinkan oleh Nabi Sulaiman. Gembira itu tidak akan lama, karena setelah 5 hari ini aku, malaikat pencabut nyawa, ditugaskan mencabut nyawa pemuda tersebut. 5 hari lagi, 5 hari lagi dari hari ini aku ditugaskan Allah untuk mencabut nyawanya pemuda tadi yang baru melangsungkan perkawinan. Masya Allah. Akhirnya Nabi Sulaiman mengamati pemuda itu, karena umurnya kira-kira tinggal berapa? 5 hari. Sesuai informasi rahasia dari malaikat pencabut nyawa. Sampai 5 hari masih hidup. Pemuda itu masih hidup. Sampai 5 bulan masih hidup. Summa hamsatu asyhur. 5 bulan masih hidup. Nabi Sulaiman heran, kok nggak jadi mati? Padahal jadwal kematiannya tinggal berapa? 5 hari. Ini kok sampai 5 bulan nggak jadi mati. Nabi Sulaiman heran. Kemudian Nabi Sulaiman bertemu dengan malaikat maut tadi. Konfirmasi Nabi Sulaiman, melakukan konfirmasi dengan malaikat maut. Kenapa kok nggak jadi mati? Kata malaikat maut, memang iya, aku diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa pemuda itu tinggal 5 hari setelah sowan ke panjenengan Nabi Sulaiman. Tetapi setelah pemuda itu keluar, di jalan dia bertemu pengemis. Karena dia bersedekah dengan pengemis amal. Umurnya yang tinggal 5 hari itu, karena dia bersedekah dengan pengemis, dan pengemis itu mendoakan umur panjang kepada pemuda itu. Fada'alahu bil baqa. Pengemis itu mendoakan umur panjang, baqa tetap, umur panjang, wilujeng. Orang Jawa menyebutnya apa? Wilujeng. Didoakan pengemis supaya hidupnya wilujeng. Fa umirtu bi ta'khiril amri. Maka aku, malaikat maut, diperintahkan Allah untuk menunda kematiannya. Tidak jadi dicabut. Bi barokati sedekatihi, dengan barokah sedekahnya. Nah, ini ditunda karena apa? Sedekahnya.
sedekah, punya himmah, punya keinginan untuk bersedekah. Tapi semua ini mati tidak mati, sekarang atau kemudian, tetap itu takdir Allah, tidak bisa keluar dari takdir Allah. Inilah hikmah yang ketiga dari kitab hikam, Sawabiqul Himam la tahriqu aswarul aqdar. Inilah yang saya sampaikan dalam kajian hikam, hikmah nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.